Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 11 April 2021. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menopang kita. Tuhan yang selalu menanggung kita. Tuhan yang selalu menghibur kita. Dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa, yang tidak terbatas. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh memuji Tuhan, boleh kita menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring untuk memuliakan Dia. Oh Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami saat ini mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami Tuhan mengalami kesusahan, di saat kami mengalami keterpurukan, Engkau ada di sana. Engkau tetap menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung Tuhan boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau adalah senter pusat daripada ibadah kami Tuhan. Oleh karena itu, siapkanlah Tuhan pikiran, hati, perasaan, jiwa, roh kami supaya boleh fokus hanya terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sungguh hanya kemurahan Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, Engkau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuat kami terpesona. Segala pujian, hormat, dan keagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini, Kau Allah yang besar. Tuhan Yesus yang layak kita agungkan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang minggu kemarin kita kehilangan yang terkasih Ibu Semiring, yang beliau sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita percaya bahwa beliau sudah bersama-sama, sudah senang di rumah Bapa di sorga ya. Dan kita tidak sendirian, tapi ada satu sobat yang setia, yang selalu menghibur kita di waktu kita susah ya.
Dia adalah Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Yesus yang menghibur kita dikala kita susah, dikala kita sendiri, bahkan sampai masa tua kita. Tuhan Yesus berjanji, Yesus itu tetap Tuhan, ya, yang akan terus menggendong kita sampai putih rambut kita. Ya, Tuhan akan terus melakukannya. Tuhan mau menanggung kita terus. Tuhan mau memikul kita dan menyelamatkan kita. Oh, haleluya, ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Ya, kita tidak perlu takut apapun karena Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, haleluya. Kita mau angkat pujian ini sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap Dia.
kasih yang terbesar itu kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk yang dikasihinya. Dan sungguh kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang juga begitu sangat mengasihi kita sampai dia memberikan nyawanya untuk kita. Mari selama masih diberi kesempatan hidup bagi kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini. Dia sungguh indah, dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung.
Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Dahsyat ya kasih Tuhan bagi hidup kita, saudara. Mari, selama masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan. Dan kita percaya damai itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketenangan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada satupun yang dapat menghibur kita. Bahkan pasangan kita, anak kita, ya sahabat kita, orang tua kita, tidak ada. Ya, semua pasti pernah mengecewakan, atau kita mungkin merasa sakit atau mungkin menyakiti, ya, tetapi kita memaafkannya. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang menjadi penghibur kita yang sejati. Ya, hanya dalam Tuhan Yesus, ya, itu jawaban bagi hidup kita. Kita mau angkat pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dalam Yesus, amin. Kalau ku cari ketenangan
Salam. Sekarang kita berjumpa kembali dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Saat ini kami mau Tuhan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, urapi kami semuanya ya Tuhan, supaya boleh firman Tuhan yang hamba sampaikan sungguh memberi kepada kami kekuatan iman, meneguhkan iman kami Tuhan, sehingga boleh kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami yang mendengar, biar kami mendengar yang terbaik. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan, biar Tuhan Roh Kudus yang boleh mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan, topiknya adalah kita sangat beruntung. Saudaraku, kalau kita lihat bagaimana firman Tuhan sangat luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Dia adalah Bapa yang setia kepada kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di dunia ini. Kita boleh mengenal Bapa di sorga. Kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali. Mari kita lihat firman Tuhan dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Saya baca untuk kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini adalah yang sangat luar biasa. Bapa di sorga yang sangat peduli kepada kita. Sampai putih rambut kita, Dia menggendong kita, saudaraku. Artinya dia menopang kita dalam situasi, dalam keadaan apapun yang kita alami. Dia menopang kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu siap menopang kita, menggendong kita, supaya kita tidak sampai terjatuh. Oh, luar biasa. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di dunia ini. Karena Bapa kita sangat peduli sekali dengan kita. Dia selalu memperhatikan hidup kita. Ketika kita dalam situasi sulit, Dia langsung bertindak cepat. Sehingga kita tetap terpelihara. Nah, kalau kita lihat saudaraku, Dia menggendong kita. Terus berikutnya dikatakan dia menanggung kita. Menanggung berarti segala perkara saudaraku dia tanggung dalam hidup kita. Dalam kesulitan situasi apapun yang kita alami saat ini. Mungkin kita sedang terpuruk karena situasi ekonomi, karena pandemi. Tapi Tuhan berjanji Dia menanggung kita. Dia menanggung kita. Semua kebutuhan hidup kita, Tuhan bertanggung jawab. Dia menanggung semua apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Dia jamin, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami kesusahan, saudaraku. Oh Tuhan, itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita bisa andalkan, berbeda saudaraku dengan manusia biasa.
Kalau manusia biasa, kita mengandalkan manusia mungkin terbatas, saudaraku. Mereka membantu, menolong, menanggung kebutuhan kehidupan kita. Tidak mungkin selamanya, tapi Tuhan kita, Dia katakan, Dia menanggung kita terus. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas, kasih-Nya tidak terbatas. Semua apa yang kita butuhkan ada di dalam Dia. Tidak terbatas. Itu sebabnya Dia mengatakan, Tuhan menanggung kita terus. Terus dikatakan, saudaraku, kalau menanggung berarti ada sesuatu, saudaraku, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan pemberiannya. Dan Dia tidak pernah harap kembali apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hal yang sangat berharga diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya materi, tapi dirinya sendiri, nyawanya sendiri Dia berikan untuk kita. Oh, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat baik kepada kita. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di dunia ini. Saudaraku, ini adalah gambaran daripada mentalitas karakter seorang bapa. Yang seharusnya seperti itulah terjadi di dunia ini. Kita sebagai orang tua di muka bumi harus punya jiwa mental seperti Bapa di surga. Ketika kita punya anak, saudaraku, kita mendidik mereka, kita merawat mereka dari sejak kecil, sejak bayi sampai mereka dewasa, bahkan sampai menikah. Tetap status mereka anak kita, walaupun mereka nanti sudah lanjut usia, sudah tua, tetap mereka anak kita. Status tidak pernah berubah. Walaupun mereka sudah punya anak, mereka mungkin sudah punya cucu, tapi status tetap mereka adalah anak kita. Mungkin ketika mereka nanti sudah berumur, kita sudah lebih tua dibandingkan anak-anak kita. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, mentalitas jiwa seorang orang tua, dia tidak pernah mengharap apa yang diberikan kepada anaknya, tidak pernah harap kembali. Jadi kalau ada orang tua, saudaraku, yang berpikir ketika anaknya sudah dewasa, sudah berhasil, sudah sukses dalam kehidupannya, terus orang tua berpikir, dia berharap supaya anak-anaknya menyokong dia, anak-anaknya mensupport dia, anak-anaknya membantu dia. Ini adalah pikiran yang keliru, saudaraku. Karena mentalitas seorang bapa tidak seperti itu. Seorang bapa selalu dia berpikir bagaimana untuk menolong anaknya, bagaimana dia untuk boleh membantu anaknya. Walaupun anaknya dalam situasi kebutuhan mungkin tercukupkan, bahkan boleh dikatakan mereka berlimpah. Tapi orang tua tidak pernah berpikir untuk meminta-minta kepada anaknya. Tidak pernah berharap kepada anaknya untuk didokong, untuk dibantu. Tidak. Inilah seorang gambaran Bapa di sorga. Dan itulah yang harusnya kita miliki, saudaraku, di muka bumi ini. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada anak kita, jangan pernah kita berpikir untuk kembali. Harap kembali itu jangan. Biarlah apa yang kita berikan itu adalah tulus kita lakukan. Kita berikan untuk anak-anak kita. Sama seperti Bapa di sorga. Dia menanggung kita, saudaraku.
Bukan hanya ketika kita masih kecil, tapi ketika kita sudah dewasa rohani, seterusnya sampai mungkin nanti sudah tua sampai putih rambut kita, Dia tetap menanggung kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meminta-minta kepada kita. Yang ada adalah Dia selalu memberi. Dia selalu memberi. Itulah prinsip daripada Bapa di sorga. Itulah pola pikir Bapa di sorga. Dia memberi dan memberi, tidak harap kembali. Dan itulah yang harusnya kita miliki di dunia ini, saudaraku. Ketika kita di muka bumi ini, saudaraku, boleh kita memberkati orang lain. Kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang lain. Jangan pernah kita berpikir untuk harap kembali. Jangan pernah, sekali-kali jangan pernah. Apa yang kita berikan itu adalah berkat Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan itu akan kembali lagi. Itulah pola pikir Tuhan, saudaraku. Itulah pola pikir Tuhan. Sama seperti itu juga kepada anak-anak kita. Ya, saya sebagai orang tua dalam situasi kondisi apapun, kalau saya masih bisa sehat, bisa bekerja, saya akan lakukan apapun untuk bisa mencukupkan semua kebutuhan kami. Termasuk kebutuhan anak-anak. Mungkin nanti mereka sudah menikah. Selagi kami mampu, kami akan sokong juga anak-anak kami, walaupun mereka sudah mampu. Karena itu adalah sudah menjadi pola hidup. Sudah begitu kuat melekat di dalam diri. Sehingga prakteknya akan seperti itu. Saudaraku, inilah yang kita harus miliki. Jangan pernah kita menuntut kepada anak. Itu sesuatu hal yang sangat menurut saya keliru. Kalau ada orang tua menuntut sesuatu kepada anaknya supaya anaknya disupport, anaknya mensupport orang tuanya, itu sesuatu hal yang menurut saya keliru. Kalau orang tua masih bisa bekerja, masih bisa melakukan sesuatu, maka dia harusnya yang membantu anak-anaknya. Harusnya orang tua yang mensupport anak-anaknya. Harusnya orang tua yang mendukung anak-anaknya. Itulah yang dikerjakan oleh Bapa kita di sorga. Dia menanggung kita terus. Dalam kondisi kita mungkin berkecukupan, tapi Tuhan katakan Dia menanggung kita terus. Itulah Tuhan kita, sehingga kita adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat, saudaraku, yang berikutnya bahwa Tuhan memikul kita. Memikul itu berarti semua dosa-dosa kita dipikul oleh Tuhan. Jadi bukan hanya secara fisik kebutuhan materi yang ditanggung oleh Tuhan, tapi juga hal-hal rohani juga dipikul oleh Tuhan kita. Dosa-dosa kita di mana kita tidak bisa memikulnya, saudaraku. Tapi Bapa di sorga Dia memikulnya untuk kita. Dia pikulkan semua itu kepada Yesus Kristus. Itulah kasih Tuhan yang sangat luar biasa besar bagi kita. Dia rela mati. Yesus rela mati demi kita. Itulah kasih-Nya yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kita selalu memperingati hari Jumat Agung dan juga hari Paskah.
Karena kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kita. Dia menanggung semua penderitaan, dosa kita, sakit, penyakit kita ditanggungnya di dalam tubuhnya. Dia pikul semuanya. Oh Tuhan, terima kasih. Jadi kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dosa-dosanya, maka kita adalah orang yang sangat beruntung, saudaraku. Karena banyak orang di dunia ini yang sampai sekarang ini dosa-dosanya masih ditanggung oleh mereka sendiri. Tapi kalau kita orang percaya, sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan memikul kita. Dosa-dosa kita dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar. Kenapa saya katakan Dia adalah Tuhan yang benar? Karena semua agama di dunia ini, saudaraku, berkata bahwa Tuhannya itu adalah pencipta alam semesta ini. Bahwa Tuhannya adalah pencipta bumi. Tuhannya adalah pencipta semua makhluk hidup termasuk manusia. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Alkitab, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Kita lihat, saudaraku, dalam Yesaya 45 ayat 12. Yesaya 45 ayatnya yang ke-12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Jadi Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan bumi ini. Tuhan yang menciptakan manusia. Dialah Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Dan dikatakan tangankulah yang membentangkan langit. Dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi Dia juga yang membentangkan langit. Jadi saudaraku, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kita mengenal Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang menjadi juru selamat dunia ini. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, maka kita akan diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena dosa-dosa kita dipikul sama Tuhan Yesus. Sehingga kita diselamatkan dari hukuman neraka. Hukuman yang kekal di dalam neraka itu. Saudaraku, sekali lagi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Yang menjadi juru selamat manusia. Dia satu-satunya. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali. Kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Yesaya 45 ayat 21b. Yesaya 45 ayat 21b. Mulai, bukankah aku Tuhan? Tuhan mempertegas bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi sangat jelas, saudaraku,
Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali. Kita mengenal Tuhan Yesus yang satu-satunya. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Nah, ini adalah pernyataan konfirmasi yang sangat tegas daripada Tuhan, bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan yang benar, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menciptakan semua makhluk di muka bumi termasuk manusia. Dialah Allah yang benar. Dialah juru selamat yang benar. Dan tidak ada dua, hanya ada satu, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, hanya ada satu. Hanya ada satu, saudaraku. Hanya ada satu. Dan kita beruntung mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan dikatakan, saudaraku, ayat 22 saya lanjutkan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Tuhan Yesus adalah sebagai Juru Selamat dunia. Dikatakan berpalinglah kepadaku, karena memang hanya Dia satu-satunya Juru Selamat dunia. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Makanya Tuhan sangat mengharapkan semua umat manusia untuk berpaling kepada Yesus. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Jadi hanya ada satu, saudaraku, menjadi juru selamat. Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, yang sudah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Hanya Dia juru selamat satu-satunya. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali. Coba kita lihat ayat 23 lanjut. Demi Aku sendiri Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Saudaraku, ini adalah merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia adalah firman yang hidup itu. Dikatakan bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus. Dari semua bangsa, semua bahasa akan bersumpah setia kepada Tuhan Yesus. Akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam perjanjian baru dalam Filipi 2 ayat yang ke-10. Saya baca untuk kita Filipi 2 ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dikatakan, saudaraku, bertekuk lutut. Bertekuk lutut dalam nama Yesus. Jadi Yesus itulah menjadi juru selamat dunia. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya. Dan Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kalau, saudaraku, kita mengenal Yesus Kristus, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dipastikan saudara sudah menjadi milik Tuhan Yesus.
dipastikan bahwa saudara pasti akan diselamatkan dari hukuman kekal, hukuman di dalam neraka. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan kita Yesus. Dia rela mati supaya kita diselamatkan. Dan dia sudah melakukannya, sudah memikul semua dosa-dosa pelanggaran kita. Dia tidak pernah ingat-ingat lagi akan dosa-dosa kita. Dia sekali mengampuni dosa kita, maka semuanya sudah beres, sudah selesai. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit lagi kesalahan kita di masa lalu. Dia tidak pernah lagi mengungkit-ungkit dosa-dosa kita di masa lalu. Karena dia sudah memikul semuanya. Dia sudah menghapus semua dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Dia sudah menyucikan oleh darahnya, darah Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jadi saudaraku, ini adalah hal yang sangat dahsyat kalau kita renungkan. Sangat dahsyat. Segala lutut bertekuk lutut dalam nama Yesus. Dan semua lidah mengaku. Ayat 11, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau kita lihat semua orang, semua bangsa, bahasa akan mereka berjanji setia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan itu adalah sesuatu hal yang saat-saat ini sedang terjadi di muka bumi. Dan Tuhan mau supaya ini bukan hanya kita saja, tapi berita ini, firman Tuhan ini, janji Tuhan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Sehingga semua orang boleh mendengar berita Injil, berita kebenaran, berita keselamatan. Sehingga boleh nanti banyak orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita boleh dalam situasi pandemi sekarang ini, jangan kita menjadi bingung, jangan kita menjadi cemas, jangan kita menjadi khawatir, jangan kita menjadi takut. Keadaan kalau kita lihat mungkin di sekitar kita, sekeliling kita, oh kita gentar. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia yang menggendong kita. Dalam situasi apapun Dia menopang kita, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Dia adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Dia mau menggendong kita. Dia mau menopang kita, saudaraku. Tuhan itu adalah rendah hati sekali. Dia tidak selalu di atas, tapi Dia di bawah untuk menggendong kita. Capek, saudaraku. Tapi itu adalah bagi Dia menyenangkan. Bagi Dia itu menyenangkan, saudaraku. Menggendong kita. Mungkin sama seperti kita kalau ada anak kita yang masih kecil, kita gendong, saudaraku. Karena anak kita masih kecil, maka kita sanggup menggendongnya. Kalau anak kita sudah besar, kita tidak sanggup lagi mungkin menggendongnya karena terbatas tenaga kita. Kita manusia terbatas. Tapi Tuhan kita, Dia unlimited God. Dia unlimited power. Dia memiliki yang luar biasa yang tidak terbatas kuasanya. Sehingga dikatakan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Tidak peduli sebesar apapun kita mungkin besar, gendut atau badannya besar, timbangannya besar. Tuhan tetap sanggup menggendong kita. Kebutuhan kita banyak. Mungkin bagi orang lain sesuatu hal yang fantastis karena kebutuhan kita banyak setiap bulan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan sanggup untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Tuhan sanggup menanggung semua kebutuhan kita. Berapapun itu.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah Tuhan yang sanggup mencukupkan semua kebutuhan kita. Ketika kita mungkin tidak sadar kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan selalu berkata, "Aku menggendong kamu, aku menanggung kamu, aku memikul kamu." Semua dosa-dosa pelanggaran kita dipikul oleh Tuhan Yesus. Dia rela, Dia mau supaya kita diselamatkan. Inilah saudaraku, bukti kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi jangan biarkan diri kita menjadi bulan-bulanan si jahat dalam situasi krisis yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Krisis ekonomi sedang terjadi, tapi percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu ada bersama kita. Tuhan ada di samping kita, di sisi kita. Dia ada, saudaraku. Dan Dia pasti akan menolong kita. Dia mengasihi kita, saudaraku. Dia sayang kepada kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita. Oh, haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk boleh merespon firman Tuhan. Oh, glory, haleluya, Jesus Christ. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, semua Tuhan, hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih kesetiaan Tuhan, terima kasih Tuhan belas kasihan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang selalu siap sedia Tuhan untuk menanggung semua kebutuhan kami. Engkau menopang kami Tuhan dalam situasi sulit apapun Tuhan. Engkau memikul semua Tuhan apa yang menjadi beban kami Tuhan secara rohani. Mungkin ada beban dosa, tapi Tuhan mau untuk memikul semuanya. Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan tidak pernah mau mempermalukan kami Tuhan. Tapi Engkau boleh menopang kami, Engkau membela kami, Engkau peduli kepada kami, Engkau bertanggung jawab Tuhan untuk semua hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, kalau engkau adalah sebagai orang tua, mari milikilah mentalitas karakter seorang bapa di surga. Seorang bapa di surga, dia mau untuk menanggung anaknya sampai anaknya tua, sampai putih rambutnya dia tanggung terus. Dia pikul terus, dia gendong terus. Oh, kalau saat selama ini mungkin ada hatimu atau pemikiranmu supaya nanti di saat anak-anakmu sudah berhasil dan engkau mau untuk ditopang, engkau mau untuk dibantu oleh anak-anakmu, pikiran seperti itu adalah pikiran yang kurang tepat. Yang seharusnya kita sebagai orang tua yang terus mensupport anak-anak kita. Walaupun mereka sudah berhasil, walaupun mereka sudah sukses dalam karir, kita tetap mendukung mereka, membantu mereka, menolong mereka. Itulah yang harus dimiliki sebagai seorang orang tua. Kalau kita memberi, jangan harap kembali. Itulah prinsip kita memberi. Jangan harap kembali. Kalau punya prinsip seperti itu, saya percaya
Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah kepada kita, supaya boleh kita tidak menjadi beban bagi anak-anak kita, tapi kita boleh memberkati anak-anak kita sampai kita tua, tidak menjadi beban buat anak-anak kita. Sampai kita tua boleh terus memberkati anak-anak kita. Itulah prinsip rohani yang benar. Itulah karakter Bapa di sorga. Dan itulah yang harusnya kita miliki, saudaraku. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, Jesus Christ, Jesus Christ. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Dalam situasi apapun dalam hidupmu, biarlah firman Tuhan digenapi bahwa Tuhan yang menopang engkau. Bahwa Tuhan akan menanggung semua apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Jangan engkau khawatir, jangan cemas. Jangan takut. Karena janji Tuhan pasti akan digenapi bagimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua kami anak-anak-Mu Tuhan dalam situasi-situasi sekarang ini. Boleh Tuhan apa yang kami kerjakan, boleh Tuhan buat berhasil. Apa yang boleh Tuhan kami rintis saat-saat ini, mungkin ada usaha yang sedang dirintis, biarlah Tuhan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Sehingga boleh Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan berusaha untuk bekerja, Tuhan memberkati pekerjaannya dengan luar biasa, usahanya dengan luar biasa. Sehingga mereka Tuhan berhasil dalam usahanya, menjadi miliarder-miliarder Tuhan di dunia ini. Untuk boleh memberkati pelayanan Tuhan, untuk boleh memberkati anak-anak Tuhan, memberkati Tuhan orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan boleh melingkupi kami Tuhan. Dan juga damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus itu boleh Tuhan memenuhi pikiran, hati kami, perasaan kami, jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami terus perkatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus Kristus kiranya menyelimuti kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali nanti di hari Minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.